wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Akuntansi dan Keuangan. Saya merupakan guru akuntansi di SMKS Sukapura. Pada video ini saya akan menunjukkan video pembelajaran dengan materi buku besar. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem-based learning. Semoga video pembelajaran ini sangat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran akuntansi ya bersama Ibu. Nah, kalian semuanya alhamdulillah terlihat semangat ya, semangat pagi. Kemudian untuk memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doanya KM. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih untuk KM yang sudah memimpin doanya. Baik, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Abdul Robi. Abdul Robi kenapa? Izin. Terus siapa lagi? Abdami. Ami. Repi Andrayani ya. Kenapa Repi? Izin. Terus siapa lagi? Kami kenapa kami? Izin juga. Masih pada liburan ya mungkin. Masih banyak yang izin. Nah, kemudian siapa lagi? Rizka. Rizka kenapa Rizka? Sakit. Oh, Rizka sakit. Sudah. Sudah. Berarti 4 orang ya yang tidak hadir. Ya. Nah, berarti yang hadirnya tinggal 21. Ya, 21 orang. Mudah-mudahan Rizka yang sedang sakit segera dikasih kesembuhan. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian rapikan dulu tempat duduknya. Nah, kemudian lihat di pinggir kanan dan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Kalau misalnya ada sampah, tolong dibuang dulu. Nah, silakan siapkan alat untuk belajarnya. Karena Ibu mau tanya. Pada pertemuan sebelumnya kita itu sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Jurnal umum. Bagus. Jurnal umum
yang gemar mencatat sebuah transaksi. Ya, bagus, tepuk tangan. Jadi jurnal umum itu adalah suatu apa? Kemudian dia sebuah perusahaan yang untuk pembelajaran yang sekarang kita akan belajar tentang buku besar. Karena dalam laporan keuangan setelah jurnal umum kita itu akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu apa? Buku besar. Tujuan kenapa kita harus mempelajari buku besar? Pertama, nanti kalian dapat menguraikan setelah mempelajari pengertian buku besar. Mempelajari buku besar, nanti kalian itu akan dapat menguraikan yang namanya pengertian buku besar. Kemudian yang kedua, nanti kalian itu dapat menguraikan fungsi buku besar. Kemudian yang ketiga, kalian itu dapat mendiferensiasikan bentuk buku besar. Nah, kemudian juga kalian dapat menganalisis penggolongan akun dalam buku besar. Dan tentunya kalian nanti akan dapat melakukan posting ke buku besar. Ya. Nah, kemudian untuk langkah pembelajarannya, nanti itu kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Dan untuk metode pembelajarannya, kita akan menggunakan metode tanya jawab, kemudian diskusi, penugasan, dan presentasi. Selain itu juga nanti untuk penilaiannya, pertama ada penilaian pengetahuan. Yang pertama ada penilaian individu. Untuk penilaian individu, kalian nanti akan dinilai dari hasil pengerjaan LKPD, ya, yang individunya. Nah, kemudian untuk pengetahuan yang kelompok, nanti kalian akan mengerjakan itu soal diskusi, ya, secara kelompok. Nah, dan yang kedua ada penilaian keterampilan. Sama dalam penilaian keterampilan juga penilaian individu, ada penilaian kelompok. Kalau untuk yang penilaian individunya, nanti kalian itu akan mengerjakan soal keterampilan. Dan kalau untuk penilaian kelompoknya dalam penilaian keterampilan, nanti ibu akan menilai ketika kalian tampil ke depan. Akan itu masuknya ke penilaian keterampilan yang kelompok. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira kalau misalnya perusahaan itu tidak membuat buku besar, kenapa perusahaan itu harus membuat buku besar? Coba siapa yang jawab? Ya, ada Lia, silakan. Karena perusahaan harus membuat laporan keuangan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Lia. Tadi pertanyaannya kan, kenapa perusahaan harus membuat buku besar? Ada Lia, tentu saja perusahaan harus membuat buku besar. Kalau tidak membuat buku besar, nanti perusahaan tidak bisa membuat laporan keuangan. Karena buku besar itu merupakan tahapan dari pembuatan laporan keuangan. Ya, betul ya. Terus ada pertanyaan lagi. Kira-kira apa dampaknya kalau misalnya sebuah perusahaan itu tidak membuat buku besar? Iya, Marnesa. Ya, silakan, Marnesa. Dampaknya perusahaan tidak akan dapat tidak dapat menyusun laporan keuangan. Nah, sekarang ibu akan menayangkan sebuah video, silakan nanti kalian amati. Nah, setelah kalian amati dan juga pahami, silakan dicatat kira-kira yang tidak kalian pahaminya, ya. Di buku catatannya silakan dicatat, nanti bisa ditanyakan.
Baik, nah barusan kalian sudah melihat videonya, ya. Setelah melihat video, sudah dicatat yang tidak pahamnya? Sudah banyak yang tidak pahamnya? Banyak karena belum dijelaskan secara langsung, ya. Baik, nah tapi sebelumnya, nah tadi kan kalian sudah mengamati ya videonya. Nah, kira-kira ada yang kalian paham. Nah, aku mau tanya. Jadi buku besar itu apa? Apa yang dimaksud dengan buku besar itu? Setelah tadi kalian mengamati video yang menunjukkan. Coba ada yang bisa? Ya, Seri, silakan. Buku besar adalah buku yang di dalamnya terdapat kumpulan Kata Seni, buku besar itu adalah buku yang di dalamnya terdapat kumpulan akun. Betul ya? Betul. Akunnya itu bisa berupa akun harta atau disebutnya apa? Ya, atau bisa juga akun aset atau harta aset. Pasif atau utang kewajiban, dan juga bisa apa, akun berupa ekuitas atau modal. Ya, bagus. Nah, kemudian selain itu juga bisa berupa apa lagi? Tipe, terus modal tadi ya sudah ada pendapatan beban. Jadi buku besar itu adalah sebuah buku yang di dalamnya terdapat kumpulan akun, bisa berupa akun harta ya atau aset, bisa kewajiban dan juga modal, pendapatan dan juga beban. Nah, itu yang disebut dengan buku besar. Coba siapa yang mau bertanya yang belum dipahami dari video yang sudah tadi diputarkan? Boleh siapa? Ya, siapa? Ayo bisa, silakan bisa. Nah, setelah tadi penampilan buku besar, katanya saya bertanya apa sih fungsi buku besar? Tadi terlalu cepat yang di video nggak paham. Nah, fungsi buku besar itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Fungsi buku besar adalah untuk menggolongkan atau mengelompokkan akun-akun yang telah dicatat dalam jurnal umum. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman yang bertanya dan menjawab. Nah, jadi yang dimaksud dengan fungsi buku besar, bisa kata Amel. Nah, fungsi buku besar itu adalah yang Amel Untuk menggolongkan atau mengelompokkan akun-akun yang telah dicatat dalam jurnal umum. Nah, fungsinya untuk mengelompokkan akun-akun yang sudah dicatat di dalam jurnal umum. Ya, dari jurnal umum langsung dipindahkan ke buku besar. Semuanya sudah paham kan membuat jurnal umum? Insyaallah. Ya, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang jurnal umum. Sekarang kita akan mempostingnya. Apa itu memposting? Nah, bagus, memindahkan. Atau jangan itu ya apa? Kayak asa-asa saudara. Sok aja, nggak usah takut salah. Ya, nggak usah takut salah. Kalau mau menjawab, jawab saja. Nah, mau salah, pokoknya saya harus bisa menjawab, harus aktif ya, aktif ikhlas. Itu tadi jadi fungsi buku besar itu adalah
penggolongan atau meringkas akun-akun yang dari buku dari jurnal umum. Nah, nanti diposting atau dipindahkan ke buku besar. Paham? Ya, paham ya? Dari buku besar dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar. Itu namanya memposting. Ya, fungsinya supaya akun-akun yang ada di jurnal umum itu apa? Menjadi gampang untuk dicarinya. Jadi satu sangat ringkas. Jadi satu akun, misalnya akun kata semuanya. Terus apa lagi? Perlengkapan. Kan kalau di jurnal umum itu tidak seperti itu. Ya, baik kalau begitu sekarang kalian akan mengerjakan soal mencoba ya individu ini dari LKPD ya, LKPD-nya itu satu orang satu. Satu, dua. Dari handout juga bisa. Handout. Boleh kalian mencari caranya dari sumber yang lain. Nah, ya benar. Boleh, ada yang sudah selesai ya, silahkan. Siapa ada lihat? Nah, silakan ada lihat ke depan untuk coba presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Di sini sudah tertera dalam jurnal umum. Setelah itu langsung kita posting ke dalam buku besar. Hal yang pertama kita lihat dulu atau bentuk apa yang akan kita buat. Nah, di sini saya menggunakan bentuk T. Tulis nama akun dan nomor akun. Akun yang saya posting yang pertama kali adalah tas. Kenapa tas? Karena tas termasuk ke dalam kaset.
kita lihat pada tanggal 1 ada kas masuk atau ada uang masuk sebesar 15 juta di debit. Setelah itu tanggal 1 kembali ada uang yang masuk sebesar 300.000. Setelah itu, pada tanggal 2 ada kas keluar atas sewa dibayar di muka sebesar 250.000. Kita jumlahkan terlebih dahulu karena tidak ada lagi transaksi pada kas. Karena saldo normal kas berada pada debit, maka kita kurangkan yang di debit dikurangi dengan yang di kredit, sehingga memperoleh nilai sebesar 15.300 dikurangi dengan 250 menghasilkan 15.050.000. Setelah itu, kita masuk ke akun yang kedua, yaitu perlengkapan. Kita masukkan pada tanggal 3 ada pembelian perlengkapan sebesar 200.000 rupiah, maka nilai perlengkapan berada di debit. Karena transaksi perlengkapan tidak ada lagi, maka menghasilkan nilai sebesar 200.000 rupiah. Kita masuk ke akun yang ketiga, yaitu sewa dibayar di muka. Pada tanggal 2 ada transaksi sewa dibayar di muka sebesar 250.000 rupiah berada di sisi debit. Maka kita posting ke dalam buku besar. Maka memperolehlah nilai sebesar 250.000 rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, terima kasih Adelia sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Nah, di sini yang pertama ada akun kas. Ini buku besarnya bentuk P. Ada akun kas di sini yang didebit terjadi pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2021. Ini ada kas masuk yang 15 juta. Maka ditulis di sisi debit. Dan yang transaksi yang kedua masih sama ada di sisi debit
yaitu sebesar 300.000. 1.000. Dan yang ketiga ada di sisi kredit, yaitu pada tanggal 2 ya, sebesar 250.000. Maka kalau dijumlahkan ini yang di debit ada 15.300.000 dan yang di kreditnya 250. Nah, karena akun kas itu apa namanya, saldo normalnya itu ada di sisi debit, maka diselisihkan antara ini debit 15.300.000 selisih dengan 250, maka hasilnya 15.050.000. Ini saldo kasnya ya. Kemudian yang buku besar yang kedua ada perlengkapan. Ini masih termasuk akun apa? Aset, masih aset ya, masih aset. Nah, ada perlengkapan, nomor akunnya 112. Karena kalau aset itu diawali dengan angka 1. Ini di debit sebesar 200.000. Karena tidak ada lagi, hanya satu kali transaksi, ini yang perlengkapan, maka sudah tidak ada tambahan lagi ya. Dan yang terakhir ada akun sewa dibayar di muka. Ini juga sama, masih termasuk akun aset ya, masih aset, yaitu 250. Paham? Yang paling simpel dan paling gampang ini yang berbentuk buku besar ya. Baik, sekarang kalau kalian sudah paham, silakan duduknya sekarang berkelompok ya. Untuk kelompoknya, kelompok yang pertama yaitu 1 Rizka, 2 Yuna, 3 Indri J, yang keempat Siska B, yang kelima Alma. Nah, kemudian kelompok 2, 1 Adelia, 2 Sylvia, 3 Revi, 4 Muli, 5 Abdul Rodi. Kemudian kelompok 3, 1 Aluna, 2 Dini, 3 Aditya, 4 Magnisa, 5 Susi. Kelompok 4, 1 Dina, 2 Yuni, 3 Nindya, 4 Siska A, 5 Indri M. Yang kelompok 5, 1 Resti, 2 Tami, 3 Seni, 4 Nurmala, 5 Siti A. Silakan duduknya berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, maka silakan kelompok 1 sebelah mana, kelompok 2 3 4 dan 5. Terus ya, ada soal kasus ya, tiap kelompok mengerjakan 1 soal kasus. Jadi untuk kelompok 1 yang ini kelompok 2, kelompok 3, udah kelompok 3. Ini kelompok 4, kelompok 5 ini. Nah, silahkan kalian kerjakan soal kasus yang barusan ibu bagikan. Kerjakan di buku tugasnya, di buku tulisannya. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Boleh ke ibu, boleh ke teman-temannya di kelompoknya masing-masing, boleh melihat informasi dari HP atau pokoknya silakan cari sumber yang sebaiknya. Sudah selesai. Nah, sekarang silakan dia kelompok untuk presentasi ke depan keterampilan. Silakan mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau ke depan perwakilan dari kelompoknya? Kelompok 1. Ya.
Yuna sama Siska. Yang lainnya jangan ngobrol, silakan perhatikan ke depan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai posting ke buku besar bentuk teks. Sebelum ke pembahasannya, kami akan mencatat dulu hasil diskusinya terlebih dahulu. Baik, mari kita pembahasannya. Yang pertama ada akun khas dengan nomor akun 111. Pada transaksi pertama ada di kolom debit yaitu dengan nominal 200 juta. Kemudian ada transaksi yang dikredit pada tanggal 2 dengan jumlah nominal 5 juta. Kemudian pada tanggal 9 ada transaksi di debit dengan jumlah nominal 20 juta. Dan pada tanggal 18 ada transaksi di kredit dengan jumlah nominal 5 juta. Kemudian pada tanggal 29 ada transaksi di sisi debit dengan jumlah 5 juta. Kemudian pada tanggal 30 ada transaksi sebesar 2.500.000 di sisi kredit. Kemudian kita jumlahkan semua di sisi debitnya, kemudian jumlahnya menjadi 225 juta. Di sisi kredit juga kita sama jumlahkan, jumlahnya menjadi 13.050.000. Nah, untuk menghasilkan saldonya kita selisihkan antara kolom debit dan kredit sehingga diraihlah hasil saldo 211.950.000 rupiah. Kemudian yang kedua ada akun piutang usaha dengan nomor akun 112. Nah, di sisi kredit, di sisi debit ada transaksi pada tanggal 20 dengan nominal 5 juta. Kemudian pada tanggal 29 ada transaksi di sisi kredit dengan jumlah 5 juta. Kita hasilkan saja karena tidak ada lagi transaksi. Jadi ini hasilnya. Kemudian selanjutnya ada akun perlengkapan. Ada transaksi pada tanggal 7 dimasukkan ke kolom debit dengan jumlah nominal 2 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah ya, kalau sangat menyenangkan, alhamdulillah sekali. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu Kembali. di pelajaran selanjutnya. Nanti kita akan belajar tentang neraca saldo. Ya, karena tahap dari laporan keuangan berikutnya dari setelah buku besar adalah neraca saldo. Nanti di rumah dipelajari terlebih dahulu untuk pertemuan selanjutnya ya minggu depan. Kita akan belajar neraca saldo. Nah, untuk sekarang ya nanti untuk itu tugas di rumahnya silahkan kalian kerjakan LKPD yang tugas individunya minggu depan dikumpulkan yang dari halaman berapa? Hanya ada di LKPD ya yang benar itu kecuali yang hal kasus kita sudah tadi sudah kerjakan, tinggal yang bukan soal kasusnya yang berbeda dan dinasihkan silakan dikerjakan nanti diulang dikumpulkan ke kalian membuat LKPD untuk itu ya. Kemudian meskipun sekarang itu kita sudah hampir terbebas dari yang namanya COVID ya, tapi tetap kita harus waspada ketika kita sudah mulai bersin-bersin atau kita harus patuhi protokol kesehatan. Kita harus selalu pakai masker. Karena cuaca sekarang itu sedang ekstrimnya ya, jadi harus selalu menjaga kesehatan dan juga belajarnya jangan sampai kendor, harus selalu semangat dan sungguh-sungguh. Kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat, maka kesuksesan akan datang kepada kita. Nanti kita akan menjadi orang yang sukses. Ya. Amin. Baik, untuk pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi